Jadi tidak perlu lagi ada yang meminta saya untuk deklarasi khusus, kampanye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Rizik Syihab jarang kita lihat berbicara tentang Pilpres 2024. Nah, ada jamaah yang penasaran terhadap statement Habib Rizik, yaitu membicarakan tentang Pilpres atau memberi pernyataannya kepada siapa Habib Rizik di Pilpres 2024 menjatuhkan pilihannya. Apakah 01, 02, atau 03? Nah, penasaran jamaah ini akhirnya langsung ditanyakan kepada Habib Rizik Syihab di dalam pengajian. Dan pada akhirnya Habib Rizik mengungkapkan bahwa beliau tetap mengikuti, yaitu keputusan Ijma' Ulama. Nah, kita sudah tahu ya, keputusan Ijma' Ulama memutuskan untuk mendukung pasangan 01 Anies dan Muhaimin atau Amin dengan membuat 13 fakta integritas, yaitu menyatakan dukungan untuk Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar terhadap 13 poin fakta integritas yang disepakati antara Ijma' Ulama dan dengan Anies dan Muhaimin Iskandar. Dan Habib Rizik Syihab pun menyampaikan kepada jamaah beliau mengikuti sesuai dengan keputusan Ijma' Ulama. Baik, untuk lebih jelas langsung saja kita simak pernyataan dari Habib Rizik Syihab mengenai pilihannya di Pilpres 2024. Saya akan tanyakan dan saya ingin dengar langsung daripada Habib Rizik terkait Pilpres. Ya mungkin ada istilah waktu ma yu'lamu jaizun, melihat foto depan itu sudah begitu, sudah ada, saya yakin bahwa Habib Rizik ada di situ. Namun saya terkait Pilpres ingin tahu langsung daripada Habib Rizik kepada siapa gitu. Kalau enggak istilah enggak disiku, mohon langsung apa? Saya ingin tahu. Mohon sekali kepada Habib Rizik biar saya sam'an wa ta'atan ikut apa yang Habib Rizik apa namanya pilih, biar saya tahu. Baik, kemudian yang berikutnya ya ikhwan, bagi semua yang ada di sini, apapun partai Anda, saudara, apapun partai Anda, kalau Anda bingung di dalam memilih siapa yang dipilih, jangan lupa istakhir rabbak wastafti galbak. Artinya istakhir rabbak, istikharah, minta petunjuk Allah. Kadang-kadang orang di sekitar kita bilang orang ini jelek, tapi hati kita bilang orang ini bagus, saudara. Sementara banyak orang yang bilang jelek. Jangan terlalu yakin dengan pendapat kita sendiri. Kalau memang di sekitar kita banyak sekali yang bilang orang itu jelek, tapi kita yakin bagus, maka istakhir rabbak. Istikharah, minta petunjuk Allah. Ya Allah, tunjukkan kepadaku orang ini baik apa enggak ya Allah. Karena menurutku nih, pandanganku orang ini baik ya Allah. Tapi banyak orang kanan kiri bilang dia jelek ya Allah. Nah, tolong beri putusan kepadaku. Nah, jadi istakhir rabbak wastafti galbak. Mohonlah petunjuk, pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Minta fatwa kepada hati nurani kita. Nah, itu. Jadi kalau Anda sudah istikharah, Allah tunjukkan pilih si A atau si B. Anda mantap, silakan pilih. Itu hak Anda. Nah, jadi karena memang dalam pemilu besok nggak ada yang berhak untuk maksa kita milih si A atau milih si B, saudara. Nah, walaupun ada fatwa dari ulama yang memfatwakan pilih si A atau pilih si B, fatwa itu tidak mengikat. Fatwa itu bukan putusan hakim, saudara. Maka itu sekali lagi, jadi fatwa itu bisa menjadi salah satu referensi kita. Nah, di dalam apa? Di dalam beristikharah. Nah, di dalam mengambil keputusan. Kita mengambil keputusan. Oh, kata Kiai Anu begini, Kiai Anu begini, Kiai Anu begini. Ini kan jadi referensi kita. Oh, kata masyarakat begini. Ini kan jadi referensi kita. Sehingga kita lebih mudah untuk mengambil keputusan. Itu yang saya mau sampaikan tadi ya, kawan. Karena tadi beliau, kita punya tamu yang kita hormati ini juga menyampaikan kan ada nih kata hati saya si fulan nih. Sedangkan menurut orang lain nggak bagus, menurut saya bagus. Maka kalau itu persoalannya,
istikharahlah, minta petunjuk pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Kemudian kalau ada yang menanyakan bagaimana sikap saya di depan ini, Saudara. Saya sudah sampaikan dari sebelum ijtima. Saya pikir nggak perlu saya ulangi lagi tuh. Nggak perlu berkali-kali saya ulangi. Sebelum digelar ijtima ulama, 1 bulan sebelum ijtima ulama digelar di Jakarta, saya sudah sampaikan berkali-kali di majelis ini. Pada saat pernikahan saya punya putri di sini. Kemudian pada saat wawancara dengan Bang Refli Harun, saya sudah sampaikan bahwa saya insya Allah akan istiqomah, konsisten mendukung putusan ijtima ulama. Nah sekarang kan umat udah tahu putusan ijtima ulama, udah tahu belum? Sudah. Jadi nggak perlu lagi saya mesti deklarasi, teriak-teriak lagi, ikut kampanye, nggak perlu ya ikhwan. Sudah cukup. Dari sebelum ijtima digelar saya sudah sampaikan bahwa saya akan mendukung proses ijtima ulama. Dan saya akan mendukung putusan ijtima ulama. Putusan ijtima ulama udah disebarluaskan, udah diputuskan, udah di YouTube di mana, udah disiarkan kemana-mana. Jadi tidak perlu lagi ada yang meminta saya untuk deklarasi khusus, kampanye. Saya pikir udah nggak perlu. Dan mantu-mantu saya di atas mimbar di mana-mana udah jelas apa yang mereka suarakan ya ikhwan. Saya punya mantu Habib Hanif, Habib Muhammad, Saudara Habib Alwi, Saudara di mana-mana mimbar, baik di Pulau Jawa, di Madura, di Sumatera, di mana tempat. Silakan buka YouTube-nya kemana mereka pilih. Karena saya dengan saya punya menantu semua, saya punya keluarga, putri-putri saya, termasuk istri saya almarhumah, sepakat bahwa kami akan mendukung ijtima ulama. Saya rasa jelas itu jawabannya. Nah, jadi jangan minta Habib hari ini kita deklarasi bareng. Iya, yang punya partai aja nggak bisa minta kita deklarasi bareng. Jangan. Sebab walau bagaimanapun juga, saya ini guru, saya ini ustadz, saya ini dai, saya ini ngajar, saya punya murid di mana-mana, macam-macam juga pilihannya ya ikhwan. Nah, jadi artinya saya boleh punya pilihan tanpa harus menyakiti murid-murid saya yang punya pilihan berbeda. Nah kalau saya punya murid jamaah pilihannya sama dengan saya, alhamdulillah. Nah, dan gak sampai di situ, sebetulnya baliho yang di belakang orang udah paham. Nah, nggak perlu disuarakan lagi ya kawan. Kalau masih pakai suara lagi, ya opo iki. Nah, kadang-kadang orang penasaran, mesti bersuara, mesti teriak Allahu Akbar, gak mesti. Kira-kira ada yang lihat di belakang gak baliho? Kira-kira dari situ paham gak? Ya kalau gak paham sih kelewatan. Ini kebetulan ada Bang Egi, kalau gak paham juga digugat aja Bang Egi. Nah, itu yang bisa kita jawab. Dan memang tadi sudah disampaikan ya ikhwan, ada partai-partai yang mendukung calon yang berbeda, tapi masa di bawahnya nggak ikut partai banyak. Bahkan ada satu partai yang pengurus pusat sama pengurus daerahnya beda. Nah, pengurus pusatnya ke kiri, pengurus daerahnya rame-rame deklarasi ke kanan. Ada yang begitu? Ya itu namanya dinamika politik, saudara. Nah, mestinya partai-partai yang ke kiri kemudian masanya di mana-mana ke kanan, mestinya itu partai sadar. Nah, mestinya tahu diri. Nah, ini kok supirnya ke kiri, ini buntut ke kanan semua. Itu kan kereta tuh, kalau lokomotifnya ke kiri, terus gerbongnya ke kanan, terbalik gak pada? Terbalik saudara, itu bisa tenggelam tuh partai yang begitu tuh. Nah, hati-hati ya ikhwan. Sebab kalau bisa terbalik tuh, coba kita lihat kereta, lokomotifnya mau ke kanan, tapi gerbongnya mau ke kiri semua. Apa yang terjadi? Terbalik sama lokomotifnya ya ikhwan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sudah jelas Habib Rizik konsisten mendukung keputusan ijma ulama untuk calon presiden di Pilpres 2024. Dan Habib Rizik menyinggung tidak akan memaksa orang lain maupun jamaah yang punya pilihannya sendiri. Artinya Habib Rizik hanya menjadi referensi pada jamaah atau umat Islam ya. Jadi kalau misalnya ijma ulama mendukung 01, artinya jika ingin mengikuti silahkan, jika tidak juga silahkan. Jadi punya referensi sendiri-sendiri. Tetapi alangkah baiknya kita mengikuti apa kata ulama, karena kita tahu ulama warasatul anbiya, ulama pewaris nabi. Jika menurut ulama itu yang terbaik, ya kita ikut apa kata ulama.
Baik, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.